Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, sekali lagi selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk belajar. Ya. Selamat bertemu kembali. Jadi program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh Alkitab, ya, dan pendekatan yang kita akan mempelajari bagaimana pengalaman, pergumulan, dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus, pasal yang ke-10. Kita akan masuk di dalam seri yang baru, mulai malam hari ini, seri yang baru tentang pemuda yang kaya. Ya, pemuda yang kaya ada di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ya, ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Peristiwa ini dicatat oleh ketiga penulis Injil. Ada di dalam Matius, pasal 19, ada di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-18. Maka kita akan menyoroti mengenai pemuda yang kaya ini. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari pemuda yang kaya ini. LAI memberikan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Mari kita lihat sama-sama, saudara, mengenai orang yang kaya ini. Markus pasal 10, ya, ayat yang ke-17, saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi saudara dari ayat yang ke-17. Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berkelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saya ajak kita masuk di dalam doa. Saudara berdoa supaya alat-alat sarana yang digunakan boleh menjadi sarana yang memberkati dan boleh berjalan dengan baik, baik yang di lewat Google Meet, lewat YouTube, ataupun lewat telepon yang ada di Busang. Mari saudara-saudara kita berdoa, kiranya Tuhan
beranugerah dan berbelas kasihan atas kita sekalian. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, dan terima kasih untuk kasih setia, untuk anugerah, untuk berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, khususnya secara sarana, sehingga kami boleh mengikuti dari manapun kami asalnya, dari berbagai macam tempat Tuhan persatukan kami, dan Tuhan memberkati kami melalui firman. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Mari Tuhan, pakailah hamba-Mu, pakailah kami, berkati kami dengan firman. Ikatlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan bawalah kami untuk sujud menyembah. Berikan kami hati yang lembut, yang lunak, yang mau taat, dan mau setia akan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, kita tahu perikop yang tadi kita baca ini, saudara, merupakan satu kejadian di mana Kristus dalam perjalanan pelayanannya ke seberang sungai Yordan. Ada seorang muda yang tadi kita sudah baca, dia dikatakan dialah yang datang, dialah yang mencari Kristus. Dan dia datang bukan dengan santai-santaian, saudara. Dia datang dengan berlari, dia datang sujud. Kalau saudara nanti baca di dalam Matius, saudara baca di dalam Lukas, ya, dia sujud, berlari-lari dan sujud kepada Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa pemuda ini banyak hartanya, saudara. Ketiga Injil mencatat bahwa dia kecewa akhirnya meninggalkan Kristus sebab banyak hartanya. Nah, saudara-saudara, Lukas mencatat dia bukan cuma banyak harta, tetapi dikatakan dia pemimpin. Maka ini kelompok elit. Pemuda ini bukan pemuda sembarangan. Dia kelompok yang elit. Dia pemimpin, saudara. Masih muda, dia kaya, dia pemimpin. Ini kelompok yang elit. Dan saudara-saudara, orang muda ini bukan saja datang kepada Kristus, tetapi dia mempunyai pertanyaan pergumulan yang luar biasa. Yaitu dia mengatakan, guru yang baik, bagaimana mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang dipertanyakan oleh seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Bagaimana mendapatkan keselamatan? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang bukan main-main. Ini pertanyaan yang bukan asal sembarangan pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana mendapat hidup yang kekal. Ini bicara mengenai surga. Ini bicara mengenai kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan meresponi daripada pemuda ini. Dan saudara-saudara, dia mengarahkan bagaimana supaya mendapatkan hidup yang kekal, yaitu berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini diwakili dengan Taurat. Tetapi pemuda ini, saudara-saudara, dia meresponi apa? Dia mengatakan, aduh guru, semuanya itu firman yang kau berikan itu semuanya, saudara-saudara, bayangkan, sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Nah, saudara-saudara, di dalam budaya Yahudi, saudara, anak-anak itu sudah dididik, diajar Taurat Tuhan sejak masa mudanya. Itu kurang lebih usia 12, usia 13 tahun. Mereka itu disebut sebagai bar mitzvah.
bar mitzvah itu adalah di mana anak muda itu dididik untuk mengenal Taurat Tuhan. Dididik dengan disiplin yang tinggi, yang ketat. Itu ada guru-gurunya. Ya, saudara-saudara, mereka diajar untuk itu. Maka mereka memang sejak muda mulai mengerti Taurat, menghafal Taurat. Jadi saudara-saudara, pemuda ini seolah-olah sudah menjawab apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Jawaban orang muda ini, saudara, rupanya tidak bisa menutupi motivasinya yang paling mendasar. Sehingga, saudara, dia mengatakan, Tuhan, saya sudah lakukan itu semua. Oke, Tuhan mengatakan, kalau begitu, kamu kurang satu lagi. Apa yang satu itu? Yang satu ini sekarang, jual segala hartamu, kasih ke orang miskin, lalu kamu ikut aku. Nah, ini satu tantangan, saudara-saudara. Tantangan untuk rela melepaskan segala sesuatunya. Apa yang dia punya, apa yang dia achieve, apa yang menjadi prestasinya. Lalu bagikan kepada orang miskin. Baru ikut aku, kata Tuhan. Waduh, saudara-saudara, ini challenge. Ini tantangan yang luar biasa yang diberikan oleh Kristus. Kristus tidak takut pengikutnya miskin. Kristus tidak takut kalau pengikutnya tidak punya harta. Saudara-saudara, Kristus menantang, kamu punya harta. Oke, fine. Tapi coba jual, kasih itu ke orang miskin. Sehingga orang miskin tidak jadi miskin. Orang yang kaya tadi suruh bagi dan dia jadi miskin. Baru ikut aku, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara mendengar jawaban itu, orang muda ini langsung lesu. Langsung lunglai. Orang muda ini langsung lemes. Jadi Alkitab mengatakan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena hartanya yang banyak itu. Dan ini terbongkar, saudara-saudara. Terbongkar sudah. Semua motivasinya. Pertanyaannya tadi yang seolah-olah bagaimana mendapat hidup yang kekal. Itu rupanya dengan motivasi yang tidak beres. Seluruhnya terkuak dan terbongkar oleh tantangan yang diberikan oleh Kristus. Kepalsuannya terkuak. Maka Kristus akhirnya berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, masuk di dalam kerajaan Allah tidak berarti, saudara-saudara, orang kaya tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak. Orang kaya tetap bisa masuk kerajaan surga. Yesus hanya mengatakan, alangkah sukarnya. Ini nanti akan kita bahas, saudara-saudara ya. Kita akan bahas. Nah, kita akan lihat pelajaran-pelajaran apa. Mulai dari malam ini dan minggu depan, kita akan melihat pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, yang pertama, pemuda ini datang kepada Kristus. Oke, fine. Datang kepada Kristus, tetapi ada motivasi yang tersembunyi. Pemuda ini, kalau dilihat di dalam Alkitab, dia datang sambil berlari-lari. Dia bertelut di hadapan Kristus. Waduh, saudara-saudara, ini ada satu kesanggupan, ada kesungguhan, niat menghampiri Kristus. Padahal dia orang terpandang, dia pemimpin, dia orang kaya. Tetapi dia mau berlutut, dia mau berlari menghampiri Kristus. Ini suatu ekspresi yang luar biasa, saudara-saudara. Ingat, latar belakang pemuda ini, saudara-saudara, adalah orang yang kaya, orang yang terpandang, seorang pemimpin, orang dari golongan elit, pribadi yang sukses.
kini datang kepada Kristus dan berlari bertelut. Waduh, saudara-saudara, ini satu ekspresi yang luar biasa. Kadang-kadang ya, saudara-saudara ya, tadi sebelum kita mulai ada pertanyaan. Kadang-kadang nih, saudara, kita di dalam ibadah ini, saudara, kita tidak mempunyai ekspresi yang hormat kepada Tuhan. Kita di dalam ibadah, ekspresi kita mengaku datang kepada Allah, tapi ekspresinya, kita dengan tidak siap, kita masih mainan HP, kita masih mainan yang lain, bahkan kita masih chatting dan lain sebagainya. Bertolak belakang dengan ekspresi pemuda ini. Ini orang yang besar, tapi dia datang, saudara ya. Datang kepada Kristus dengan satu ekspresi yang tidak main-main. Tetapi Alkitab ya saudara ya, memberitahu kepada kita bagaimana ending dari kejadian ini. Dia meninggalkan Kristus, ayat 22, sebab banyak hartanya. Jadi bertolak belakang dengan ekspresi awalnya. Ekspresi awalnya sangat baik, tapi ekspresi akhirnya dia kecewa sekali. Dia kecewa sekali. Akhirnya dia meninggalkan Kristus. Dia tadi yang datang kepada Kristus, dia yang tadinya mencari Kristus, tetapi sekarang dia juga yang meninggalkan Kristus. Sayang sekali, saudara-saudara. Sayang sekali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada berbagai macam ekspresi manusia datang kepada Tuhan. Tapi motivasi utamanya, dia tidak benar-benar mau datang untuk menyembah Allah, melainkan untuk cari kepentingan dirinya sendiri. Pertanyaan salah satu saudara kita tadi sebelum sesi ini, bertanya, apa esensi ibadah itu? Esensi ibadah adalah menyembah Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, banyak orang sebetulnya tidak menyembah Allah, menyembah dirinya sendiri. Menyembah dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Johannes Calvin, tokoh reformator, dia menuliskan juga ekspresi-ekspresi manusia di dalam menyembah kepada Allah. Hanya manusia satu-satunya yang memiliki kemampuan mengekspresikan di dalam menyembah. Manusia satu-satunya. Dia menjelaskan di dalam, Johannes Calvin mengambil di dalam Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44. Mari kita lihat, saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal ke-44. Saya akan bacakan, saudara, bagaimana ekspresi manusia itu di dalam menyembah. Yesaya 44, saudara, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Mereka mengekspresikan penyembahannya lewat apa? Lewat ada sesuatu yang kelihatan, yaitu patung. Ayat 10, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih, lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya.
seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau memilih pohon saru, atau pohon tarbatin, lalu membiarkan tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Kayu yang sama, saudara-saudara, untuk menghangatkan diri, tapi juga untuk membakar roti, untuk memasak. Tetapi juga membuatnya menjadi Allah. Lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Nah, ini ekspresi manusia-manusia, saudara. Mengekspresikan bagaimana mereka menyembah kepada Allah itu, saudara. Ya, saudara-saudara, mereka membuat patung. Mereka membuat dari kayu, dari batu. Padahal itu mereka yang buat, mereka yang membentuk, lalu mereka sendiri yang menyembah. Nah, ini dibahas oleh siapa ini? Yesaya, saudara. Ini ekspresinya. Lalu perhatikan, setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia makan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Dia yang membuat, dia yang membentuk, dia pula yang berteriak minta tolong. Nah, inilah manusia, saudara. Apa kata Alkitab? Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Saudara dengar ini ya. Waktu kita menyembah, perlu ada pemahaman. Waktu kita menyembah, perlu ada pengertian. Jangan asal menyembah. Kalau saudara asal menyembah, tanpa pengertian, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Jikalau engkau beribadah, tanpa mengerti kenapa engkau beribadah, kepada siapa engkau menyembah, itu bukan dari Alkitab. Hati-hati ya saudara ya. Ayat yang ke-19, perhatikan di situ. Dikatakan, tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas barang juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya, yang tertipu, ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Saudara lihat ya, manusia yang berdosa, begitu bersungguh-sungguh membuat objek penyembahannya, sungguh-sungguh menuangkan besi, mengerahkan tenaganya, batu itu dibuat, kayu itu dibuat, batu pilihan, kayu pilihan. Saudara-saudara, mereka membuat bentuk-bentuk penyembahan, sangat religius, sangat agamanis. Tetapi sesungguhnya mereka sedang menciptakan Tuhan yang sesuai dengan selera hatinya, kehendaknya mereka sendiri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kita pun tidak kebal dengan perilaku seperti ini. Kita perlu belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Benar-benar mau menyembah Dia sebagai Allah yang penguasa, Allah yang pencipta, Allah yang berdaulat. Atau kita sebetulnya sedang memperalat Allah. Jangan-jangan kita memperalat Allah, saudara-saudara, untuk kepentingan kita. Kita perlu waspada seluruh bentuk aktivitas peribadahan kita.
yang atas nama datang ke hadirat Tuhan, tetapi tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Pemuda ini datang kepada Kristus. Dia tidak mengenal siapa yang sedang dia hadapi ini. Dia pikir Kristus bisa ditipu dengan prestasinya, dengan reputasinya, dengan pencapaiannya. Saudara-saudara, kadang-kadang saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang tertipu dengan penampilan-penampilan, saudara. Terbuai dengan penampilan-penampilan. Sehingga mereka sebetulnya bukan hamba Tuhan, tetapi hamba daripada orang itu. Hamba uang, hamba kekuasaan. Maka saudara-saudara, pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada pengenalan akan diri kita. Saya ulangi, Yohanes Calvin mengatakan, pengenalan akan Allah akan membawa kita pada pengenalan akan diri kita sendiri. Sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sadar bahwa saya orang yang berdosa. Sadar bahwa saya ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Sadar bahwa Dia yang harus disembah. Saya yang harus menyembah. Satu-satunya pribadi yang layak disembah adalah Tuhan. Mari kita koreksi ya, motivasi kita setiap kita beribadah kepada Tuhan. Waktu saudara mau beribadah, motivasi kita harus dibereskan. Apakah saya benar-benar akan menyembah Tuhan? Atau saya sedang tunjuk itu, saya tunjuk itu. Kritik ini, kritik itu. Atau saudara sedang melihat satu pertunjukan. Wah, penyanyinya bagus ya. Wah, bandnya bagus ya. Wah, back singernya bagus ya. Wah, ini pendetanya bagus ya. Dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. Apakah kita datang sedang membius diri, menipu diri dengan puji-pujian, dengan suasana. Wah, tadi kok banyak nyanyinya enak ya. Suasananya itu enak. Hati-hati, saudara. Ataukah saudara juga mengambil keuntungan di dalam ibadah itu? Pemuda ini datang berlari-lari mendapatkan Kristus dan sambil bertelut di hadapannya. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Waspada dengan segala bentuk bagaimana saudara dan saya datang kepada Tuhan. Seolah-olah rendah hati, tetapi sejatinya sedang membangun kemunafikan belaka. Seolah-olah saudara mau menyembah, tetapi saudara sedang memperalat Tuhan, memerintah Tuhan, mau-maunya sendiri, bukan mau-maunya Tuhan. Waspadai upaya-upaya kita mencari perhatian Tuhan, ataukah perhatian manusia. Waspadai sikap hidup kita. Apakah kita sedang memberikan kesan kepada Tuhan, sehingga dia berkenan kita temui, ataukah kita sedang berusaha membangun impresi publik, kesan umum sehingga orang bilang, wah kamu hebat, kamu ciamik, kamu wah bagus sekali. Saudara-saudara, seringkali saya juga sebagai pengkhotbah, setelah turun orang-orang selalu kata, bukan selalu, ada beberapa orang yang mengatakan, waduh terima kasih, khotbahmu bagus sekali, khotbahmu bagus sekali. Saudara-saudara, saya harus jaga hati saya. Hati manusia siapa yang mengenali? Maka saudara dan saya perlu belajar jujur. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan jemaat. Jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Pemuda ini datang kepada Kristus. Pribadi yang tepat, objek yang tepat. Tapi saya motivasinya salah. Yang kedua, saudara-saudara. Bagian yang kedua yang bisa kita pelajari. Moralitas dan spiritualitas. Perhatikan saudara ya. Sikap, sapaan, permohonan yang disampaikan oleh pemuda ini begitu baik. Namun batinnya kosong pemuda ini. Jiwanya kosong saudara-saudara. Perhatikan pemuda kaya ini mengesankan sekali sikapnya. Menyapa sesuai dengan etika. Guru yang baik. Mengajukan permohonan yang begitu tajam. Pertanyaan yang luar biasa.
Bagaimana mendapatkan hidup yang kekal? Bukankah ini sungguh mengesankan? Tetapi ini juga bukti bahwa jiwanya kosong. Dia mengalami kekosongan jiwa, saudara-saudara. Moralitasnya baik, tetapi spiritualitasnya kosong, pemuda ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab memberi kita data yang jelas. Ini masih muda, orang ini pemimpin, orang ini kaya, terpandang, kelas elit, sosok yang membanggakan, pribadi yang sukses, yang berhasil, dan saudara-saudara, dia memiliki karir yang luar biasa. Tidak berhenti di situ. Dia memiliki moralitas. Dia mengatakan, guru, aku sudah lakukan itu semua sejak aku masih muda. Wih, saudara, coba. Siapa yang diantara kita berani berkata seperti ini? Saudara-saudara, ini pemuda yang cemerlang ini. Saya yakin kalau saudara punya calon mantu kayak begini, saudara-saudara, wes, nggak akan pikir-pikir ulang lagi. Langsung yes, betul tidak? Ini pemuda ideal, pemuda idola, sukses, moralnya bagus. Dia melakukan hukum Taurat sejak masa mudanya. Tetapi saudara-saudara, ini pelajaran juga ya. Kalau ada orang muda yang seperti ini hasil apa? Jikalau ada pemuda yang seperti ini merupakan bentuk pendidikan orang tua yang baik. Bapak Ibu, ini sekaligus cambuk bagi engkau yang sebagai orang tua. Ini cambuk malam hari ini, teguran bagi saya sebagai orang tua. Bagi engkau yang punya anak-anak, yang zaman now, bagaimana kualitas anak-anak muda kita. Itu adalah hasil dari pendidikan yang telah kita berikan sebelumnya. Jikalau anak pemuda itu sekarang kacau, ya karena engkau dan aku tidak mendidik mereka sebelumnya. Jikalau anak muda itu kacau, ya itulah buah, itulah hasil yang engkau sudah tanam sebelumnya. Maka saudara, jangan sampai kita menyesali. Kalau kita sekarang mempunyai baik anak, saya pun mempunyai 3 anak muda. Saya terus berdoa untuk ketiga anak saya. Saya sekarang terus memikirkan dengan lebih serius bagaimana membina pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa saya. Karena mereka tidak akan muda terus. Kita juga tidak akan terus ada. Satu kali kita akan usia lanjut, kita akan meninggalkan dunia ini. Mereka lah kualitas yang bagaimana yang saudara dan saya sekarang tanamkan kepada anak-anak. Ada cukup banyak orang tua menyesali kesempatan-kesempatan yang mereka lewatkan dalam pendidikan anak-anak mereka. Ada cukup banyak orang tua yang tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak muda. Tapi mempersalahkan generasi berikut, generasi muda. Karena tidak sesuai dengan harapan-harapan mereka. Ada cukup banyak gereja yang tidak menaruh perhatian yang cukup pada generasi anak-anak. Tapi mengeluhkan anak-anak zaman now tidak tertarik datang ke gereja. Saudara-saudara, pemuda ini kaya, pemuda ini sukses, pemuda ini pemimpin, orang yang disegani, orang yang terpandang, moralnya bagus, karena dia sejak muda sudah taat kepada firman. Tetapi batinnya kosong. Dari mana, Sundoro, kita bisa tahu batinnya kosong? Dari pertanyaan, guru yang baik, bagaimana aku mendapatkan hidup yang kekal? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, pemuda ini mengalami kekosongan batin, krisis batin. Dia hanya ritual, dia hanya moralis, tetapi dia tidak dididik secara spiritual, tidak dibangun spiritualitasnya. Saudara-saudara, dia berhasil, dia tidak memiliki persoalan di karir, tapi saudara-saudara, dia tidak mendapatkan, dia tidak merasakan, dia tidak mencicipi, dia tidak mendapat jaminan hidup yang kekal.
Maka saudara-saudara, ini pelajaran. Pelajaran yang pertama, kita menemukan di sini saudara-saudara, jaminan kekayaan tidak sama dengan jaminan hidup yang kekal. Saudara kaya, silakan. Saudara memiliki keuangan yang banyak, silakan. Tetapi itu tidak menjamin saudara dapat hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, secara umum, dimanapun ya orang itu mempunyai persepsi yang umum, yang umum itu selalu ya mengkaitkan hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang rohani, ya itu diidentikan dengan kelimpahan harta, dengan kekayaan, dengan keberhasilan, dengan hidup yang penuh berkat, kemewahan. Dari sini kita tidak menemukan ini. Orang muda ini kaya, tapi sadar dia masih belum memiliki jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Alkitab berkata, buat apa engkau memiliki seluruh isi dunia, tapi kalau nyawamu malam ini dipanggil Tuhan, untuk apa itu? Maka saudara-saudara, jaminan kekayaan bukan jaminan hidup yang kekal. Saudara boleh kaya, tetapi belum tentu saudara terjamin menerima hidup yang kekal. Yang kedua, memiliki kelimpahan harta. Yes, posisi yang tinggi boleh, tetapi ini tidak sama saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Tidak berarti kalau saudara memiliki kelimpahan, kekayaan, posisi yang tinggi, moralitas yang baik, lalu saudara memiliki hidup yang kekal automatically. No. Pandangan umum mengajarkan bahwa jika kita memiliki banyak harta, hidup yang baik, berbuat amal, lalu saudara akan menerima hidup yang kekal. No. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab tidak mengajarkan itu. Itu palsu. Hati manusia dicipta oleh Allah. Maka hanya pribadi Allah saja yang mampu memuaskan, memenuhi hati manusia. Bukan kekayaan, bukan kelimpahan, bukan prestasi, bukan perbuatan baikmu. Tidak bisa diganti. Maka hati itu, kalau saudara isi dengan yang lain kecuali Allah, engkau tidak akan pernah menerima hidup yang kekal. Karena hati itu dicipta oleh Tuhan. Dicipta dari Tuhan. Dan dicipta untuk Tuhan. Ini saudara dan saya perlu hati-hati. Perlu waspada. Yang berikut, yang ketiga. Saudara, dari pemuda ini kita bisa tahu. Dia memiliki etika. Dia datang bersujud kepada Yesus. Dia memanggil, menyapa guru yang baik. Lalu dikatakan, aku sejak muda sudah aku lakukan semua itu. Wih, saudara-saudara. Dia memiliki etika. Dia memiliki moral yang beres. Tapi, saudara-saudara, sekali lagi, tidak automatically mendatangkan hidup yang kekal. Orang-orang yang mementingkan etika moral saja, tetapi dia tidak mementingkan spiritualitas. Saudara-saudara, saya perhatikan begitu banyak orang, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Mereka lebih menekankan rutinitas. Mereka lebih menekankan ritual daripada spiritualitas. Maka jangan kaget, saudara-saudara. Mereka namanya Kristen, tetapi hidupnya kacau luar biasa. Karena apa? Spiritualitasnya tidak dibangun di atas kebenaran firman. Lebih mementingkan pendekatan moral, etika, daripada pertumbuhan spiritualitas. Maka saudara-saudara, saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu yang setia mendengar PIK online. Saudara beribadah, puji Tuhan. Tetapi bergaul karib secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman. Saudara menggali firman secara pribadi. Itu juga penting. Membina spiritualitas saudara. Bertumbuh, mengarah kepada Kristus. Menjaga kesucian hidup seperti Kristus. Ini penting.
Manusia tidak mungkin tidak beragama. Karena kita makhluk spiritual. Namun jebakan hidup keagamaan bisa menipu dan justru mematikan kehidupan spiritualitas yang mengarah kepada pengenalan akan Tuhan. Maka saudara dengar baik-baik. Spiritualitas tidak juga boleh lepas dari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan firman tidak boleh lepas dari firman. Jikalau saudara lepaskan daripada firman, saudara akan memiliki pengenalan yang liar, yang kacau. Karena bukan firman patokannya, tetapi sebetulnya hatimu sendiri, dirimu sendiri menjadi patok. Hati-hati, walaupun engkau kasih label, Tuhan, engkau mau saya apa? Tuhan, engkau mau saya apa? Hati-hati. Jangan-jangan engkau sedang menipu dirimu. Tetapi firman Tuhan haruslah menjadi terang, menjadi suluh bagi hidup yang menembus kesementaraan. Memunculkan keinginan tahu di balik yang sementara itu. Di dalam kesementaraan dia menembus. Guru yang baik. Bagaimana mendapatkan hidup yang kekal? Jadi dia ini saudara, tidak hanya punya moralitas, dia tidak hanya punya prestasi, dia tidak hanya punya kekayaan yang limpah, tetapi dia mempunyai saudara pandangan yang menembus sampai hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa saudara. Pemuda ini bukan pemuda yang pragmatis, yang memiliki pemikiran yang jangka pendek. Saudara-saudara, dia memikirkan bagaimana itu hidup yang kekal. Saya kadang-kadang memikirkan, adakah pemuda hari ini yang mempunyai pandangan sampai menembus kekekalan? Banyak anak muda yang hanya berpikir hari ini saja. Yang penting saya senang saja. Yang penting saya sukses saja. Yang penting saya punya kelimpahan. Yang penting saya punya sekarang apa yang saya mau inginkan. Dia tidak memikirkan hidup yang kekal. Tetapi pemuda ini, saudara-saudara, dia merasakan bahwa kesuksesannya, kelimpahannya, kemewahannya tidak mampu memuaskan kekosongan batinnya itu. Dia tahu ini palsu. Sehingga muncul pertanyaan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kau? Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Pemuda ini, walaupun baik, dia menembus pertanyaannya itu sampai ke sementara. Tapi dia punya kekeliruan konsep. Dia punya konsep yang salah. Kelirunya apa, Sundoro? Yang pertama, saudara perhatikan. Guru yang baik. Guru yang baik. Dia menyapa Yesus, dia memanggil Yesus dengan kata guru yang baik. Orang muda ini memandang pribadi Kristus hanya sebagai sosok guru, sosok manusia yang baik saja. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan pribadi Allah yang sedang menjelma menjadi manusia. Tetapi dia panggil guru yang baik. Ini hanya Kristus dipandang sebagai manusia biasa, manusia yang baik. Saudara-saudara, sekarang di dalam kekristenan juga muncul kelompok-kelompok yang hanya mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia yang baik, manusia yang bermoral. Hanya manusia. Padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi Allah. Saudara-saudara, kalau saudara lihat ya di dalam Alkitab, ini beda dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Yesus yang menyapa dia dahulu. Ya, Yesus yang menyapa perempuan itu. Sehingga dia tidak tahu siapa sosok Yesus ini. Sehingga dia anggap dia hanya seorang nabi. Ini maklum. Tetapi pemuda ini yang datang kepada Kristus.
Bukan Kristus yang datang kepada pemuda ini. Dan pemuda ini yang pertama kali menyapa Yesus. Guru yang baik. Kamu pikir saya hanya manusia? Kamu tidak melihat saya yang ilahi. Saudara-saudara, berbeda lagi dengan dua orang buta. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 9. Ada dua orang yang buta. Ketika mendengar Tuhan Yesus dan rombongan mau lewat, mereka berteriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Istilah hai anak Daud itu sandangan, itu setara, sejajar dengan Mesias yang akan datang. Jadi orang yang buta ini, walaupun dia buta secara fisik, tetapi spiritualitasnya baik. Dia melihat Kristus sebagai Allah. Keturunan Daud. Raja yang dijanjikan. Mesias yang dijanjikan. Kalau saudara lihat lagi, saudara-saudara, berbeda dengan teriakan seorang perempuan Kanaan. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Mereka mampu melihat Kristus sebagai anak Daud. Mesias. Raja yang akan datang. Pemuda ini mendengar sosok Tuhan Yesus. Tapi dia anggap Yesus hanya manusia biasa saja. Guru yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara di gereja juga demikian. Sama-sama mendengar firman Tuhan. Dari pengkhotbah yang sama. Namun bisa memiliki pengertian dan konsep yang tidak sama. Bahkan keliru. Mengapa? Karena manusia yang berdosa itu dibutakan. Tidak bisa melihat Kristus itu sebagai Tuhan. Tidak melihat Kristus sebagai pencipta. Tuhan yang berdaulat. Maka mintalah anugerah untuk dikoreksi konsep-konsep kita yang salah mengenai sosok Kristus. Saudara, kalau mengerti siapa Kristus, dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia adalah pendamaimu, dia adalah perantaramu dan perantaraku satu-satunya. Dia tidak sekedar orang yang baik, dia tidak sekedar guru yang baik. Kalau dia Allah, kenapa engkau anggap dia guru yang baik? Kalau dia Allah, kenapa engkau anggap dia hanya manusia yang baik? Jika dia hanya sosok guru yang baik, bagaimana mungkin orang kusta disembuhkan? Jika dia guru yang baik, bagaimana orang buta sejak lahir dijelitkan? Jika dia manusia yang biasa, bagaimana membangkitkan orang mati? Jika dia guru yang baik, bagaimana orang lumpuh dipulihkan? Jika Yesus hanya manusia yang baik, bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Bagaimana itu badai angin semua tunduk kepada dia? Ini kekeliruan yang pertama dari pemuda ini. Dia menganggap Yesus hanya manusia biasa. Kekeliruan yang kedua, guru yang baik. Saudara-saudara, orang muda ini keliru bahwa ada anggapan ada guru atau manusia yang baik. Guru mana yang baik? Yang baik itu yang bagaimana? Guru yang baik itu yang bagaimana? Siapa yang menilai guru yang baik itu? Label yang baik. Siapa yang melabeli itu guru yang baik? Minimal dirinya sendiri. Perhatikan kan? Dikatakan semuanya itu sudah aku lakukan sejak aku masa muda. Dia merasa diri sudah baik. Makanya dia mengatakan, oh guru yang baik. Dan itu sebabnya Yesus menjawab, kenapa kamu katakan aku yang baik? Kamu tahu tidak? Hanya Allah yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Kenapa kamu katakan saya baik? Kamu merasa diri baik? Sehingga kamu melabeli saya baik? Kamu merasa diri bahwa kamu sudah lakukan semua ketetapan Tuhan sejak masa mudamu. Lalu engkau pikir itu baik? Lalu engkau melabeli saya baik? Siapa kamu menilai Tuhan? Waduh, saudara-saudara. Alkitab mengatakan, tidak ada manusia yang baik. Semua sudah berbuat dosa. Semua berbuat jahat. Semuanya telah melawan Allah.
Semua sudah jatuh di dalam dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang baik? Ukuran kebaikan manusia itu dilihat dari perspektif yang mana? Kebaikanmu dan kebaikanku itu saja sudah beda. Antar sesama manusia saja, kita sudah memiliki perbedaan yang relatif tentang apa itu baik. Bagaimana dengan penilaian apa yang Tuhan maksudkan baik itu? Saudara-saudara, kekeliruan konsep manusia yang baik itu yang bagaimana? Adakah manusia yang baik? Saudara-saudara, kadang-kadang kita menemukan manusia yang baik. Coba teliti, coba bergaul lebih dekat. Saudara akan kecewa. Rupanya dia ada kelemahannya. Saudara pikir saudara baik? Tanyalah kepada anak saya. Tanyalah kepada istri saya. Engkau akan kecewa. Guru yang baik, kesalahan yang ketiga. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemuda ini keliru anggapan bahwa guru mana yang bisa memberikan hidup yang kekal itu guru apa? Guru itu memberikan ilmu. Guru itu hanya bisa memberikan etika, moralitas. Guru mana yang bisa memberi hidup yang kekal? Kacau, saudara-saudara. Guru apa yang bisa memberi hidup yang kekal? Guru mana yang mengetahui hidup yang kekal? Bukankah guru juga mencari hidup yang kekal? Guru hanya sebatas ilmu, sebatas kognitif saja, sebatas di kepala saja. Mana ada guru yang bisa sampai membawa hidup yang kekal? Nah, ini dia ada kekeliruan konsep, saudara-saudara. Padahal pertanyaannya itu pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang agung, pertanyaan yang mulia. Pertanyaan yang mewakili seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Bagaimana mendapat hidup yang kekal? Tetapi persoalannya, mungkinkah sosok guru dapat memberikan hidup yang kekal? Saudara-saudara, saya juga sebagai seorang dosen, di sini juga ada yang sebagai guru. Guru apa yang memberi hidup yang kekal? Guru apa? Kekeliruan konsep yang keempat, saudara, dari pemuda ini. Saudara lihat ya, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini saudara-saudara. Kekeliruan konsep yang diwakili oleh pemuda ini adalah kekeliruan pemikiran seluruh agama-agama di muka bumi ini. Yaitu apa? Menganggap bahwa hidup yang kekal diperoleh dari hasil perbuatan manusia. Apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi hidup yang kekal itu karena perbuatan. Karena prestasi manusia, karena jasa manusia, karena baiknya manusia. Sehingga dia bisa hidup kekal. Orang muda ini mewakili banyak orang dunia. Bahkan sampai zaman now. Bahwa beranggapan hidup yang kekal itu didapatkan dari hasil engkau berbuat baik. Jika perbuatan baik dapat membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal, seberapa baik yang harus kita kerjakan? Renungkan baik-baik. Jika perbuatan baik dapat membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal, kebaikan yang bagaimana yang mampu menghapuskan dosa saudara dan saya? Berbuat baik atau berbuat benar. Ini dua hal yang berbeda. Baik dan benar. Baik atau benar. Tidak sama. Berbuat baik saja sudah sulit. Apalagi berbuat benar.
Berbuat baik aja sudah susah. Apalagi kita berbuat yang benar. Maka tidak ada jawaban, saudara-saudara. Tidak ada jawaban. Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Hidup kekal itu didapatkan melalui anugerah. Hidup yang kekal itu tidak didapatkan melalui perbuatan baik. Tetapi karena anugerah semata. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Nah ini saudara-saudara. Konsep yang salah di dalam pemuda ini. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, lihatlah di luar kekristenan. Lihatlah toko-toko sebelah sana. Semua mengajarkan berbuat baik untuk supaya selamat. Loh, Sundoro, apakah kekristenan tidak mengajarkan perbuatan baik? Tidak. Kekristenan mengajarkan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik kita akibat keselamatan yang kita terima. Perbuatan baik karena anugerah keselamatan yang dinyatakan kepada kita, maka kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena anugerahnya, karena kasihnya menggairahkan, mendorong saya untuk berbuat baik. Untuk mengasihi sesama. Saya berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Saya berbuat baik karena Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada saya. Itulah kekristenan. Itulah Alkitab. Itulah iman kita. Saudara-saudara, saya maju sedikit. Bagian yang keempat, saudara-saudara. Bagian yang keempat. Pemuda ini harus melewati batu uji. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maka saudara-saudara diuji sekarang. Pemuda ini ketemu Kristus. Kamu mau nipu Kristus, kamu mau mengimpresi Kristus di depan orang banyak, kamu yang kaya, kamu yang terpandang, lalu seolah-olah kamu rendah hati, rendah diri, merendahkan diri di hadapanku. Oke, Kristus menguji sekarang. Ujinya apa? Standar kebaikan manusia itu siapa? Harus kembali kepada kebaikan Allah. Pedoman hidup manusia harus kepada Allah. Ketetapannya Allah. Maka bukan dari standarnya manusia, batu ujinya bukan kebaikannya Sundoro, atau kebaikannya Pak Benyamin, kebaikannya siapa, pendeta A, pendeta B, pendeta C. Tidak, no. Standarnya kebaikannya Allah. Siapa bisa mencapai kebaikan itu? Maka ini kita belajar dari poin yang keempat ini. 4A. Batu uji yang sejati adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara boleh memiliki hidup keagamaan, hidup kesalehan, hidup moralitas yang tinggi, hidup kemewahan yang kelimpahan harta. Tetapi kalau engkau tidak ada Allah di dalam dirimu, engkau akan tetap kosong. Engkau tetap tidak akan merasakan damai sejahtera itu. Kehampaan itu akan terus menguasai hati. Maka batu uji itu, apakah saudara mempunyai pribadi Allah itu sendiri? Pemasmur mengatakan, engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Mazmur 16 ayat yang kedua. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik bagiku selain Tuhan. Tidak ada yang lain yang kuingini kecuali engkau Tuhan. Saudara-saudara ya. Sesuatu ya, segala sesuatu, setiap yang bernilai, yang berharga, harus melewati standar pengujian tertentu. Emas yang baik harus melewati ujian. Standarnya harus ketat. Maka saudara-saudara, demikian juga dengan yang tadi kita bicarakan, apa yang baik, apa yang benar, itu harus memenuhi pengujian. Siapa yang uji? Ya Allah sendiri. Saudara mengatakan diri baik, dasarmu apa?
Saudara mengatakan orang lain itu baik. Saudara bisa mengatakan orang lain itu baik, tapi orang lain tidak mengatakan itu baik. Maka standarnya akan berbeda. Coba bandingkan dengan Allah. Saudara, siapa yang baik? Maka Yesus mengatakan hal ini kepada pemuda ini. Kalau hanya Allah saja yang baik, kenapa kalau begitu engkau sebut aku guru yang baik? Kalau Allah yang baik, kenapa kamu panggil aku guru yang baik? Kalau aku guru yang baik, mana yang baik? Mana ada guru yang baik? Mana ada guru memberi hidup aku? Memberi hidup yang kekal. Berarti aku Allah. Kenapa kamu kalau tahu aku Allah, kamu panggil aku guru? Uji adanya. Karena pemuda ini pikir dia dapat menipu Tuhan. Dengan segala profil pencapaiannya, prestasinya dia itu. Yang sudah dia raih itu. Yesus memandang dengan menaruh kasih kepadanya. Apa itu saudara-saudara? Hidup Kristus Yesus itu sendiri. Dikatakan, oke, kamu sudah lakukan standarnya Allah, standarnya firman, dia mengaku, oke, sekarang standar diriku sendiri, seperti Kristus. Saudara, satu lagi yang kamu kurang. Apa? Pergi, jualah apa yang kau miliki, bagi kepada orang miskin, lalu ikutlah. Wih, saudara-saudara, kata ikutlah aku, itu menunjukkan kepada pribadi Kristus sendiri yang standarnya. Suci seperti Kristus, kudus seperti Kristus, taat seperti Kristus, keserupaan seperti Kristus inilah tujuan Paulus menulis surat-suratnya kepada umat Tuhan. Keserupaan seperti Kristus. Saudara-saudara, satu yang kamu kurang. Kamu boleh banyak, mempunyai banyak. Satu yang kurang. Saudara-saudara, satu itu penting sekali. Satu itu penting nggak? Pak Bob, bisa open mic nggak? Iya Pak, bisa ya. 1 juta itu nolnya berapa Pak? Nolnya 6 Pak. 6. 1 miliar itu nolnya berapa Pak? Nolnya 12 Pak. 12. 9 apa 12 ya? 9 atau 12? 9 kayaknya Pak. 9. Ya maklum lah ya, karena belum pernah merasakan uang 1 miliar, jadi ya nolnya nggak paham. Saya nggak pernah megang ya, saya maklum lah ya, saya maklum. Saudara tolong dimaklumi juga ya, kecuali saudara yang biasa dengan uang MM-an itu ya, saudara sudah tahu nolnya. Tapi saudara 1 miliar, kalau nggak ada 1 di depannya, jadi berapa Pak Bob? 0 Pak, nolnya banyak, 0. 0 banyak. 0 yang banyak, saudara-saudara. Maka saudara, 1 itu penting. Siapa itu Kristus ini? Jikalau hidupmu tidak ada Kristus, semua pencapaian-pencapaianmu itu menjadi 0 saja, sia-sia. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau punya yang 1 ini, makin banyak 0 di belakangnya, itu makin bertambah nggak ya Pak Bob? Kalau ada 1 di depan, tapi makin banyak 0-nya, itu seneng nggak ya? Saudara dapat 0 itu seneng nggak ya? Hah? Kalau anak saudara sekolah terus dikasih 0, saudara seneng nggak ya? Lalu saudara mengatakan, oh puji Tuhan anakku pinter nih, dapat 0. Saudara, nggak mungkin kan Pak Bob ya? Tapi kalau misalnya Pak Bob gajiannya 1 juta, ya toh? Lalu yang bagian keuangannya salah, naruh 01 lagi. Seneng atau senep Pak Bob? Seneng pakai banget Pak. Kalau ketambahan 1 0 di belakang itu seneng atau senep? Pasti seneng Pak. Sangat senang saudara. Ditambahin 2 0 lagi tambah senang. Ditambahin 0 3 lagi tambah senang. Saudara makin kok hilang dirimu, nothing,
kosongkan dirimu di hadapan Tuhan, tetapi engkau memiliki pribadi Tuhan itu, makin kosong, makin kau bernilai di hadapan Tuhan. Makin kosong, makin bernilai. Makin menyangkal diri, mematikan seluruh keinginan hawa nafsu dagingmu. Makin nol itu. Sejauh engkau punya Tuhan yang satu itu, nilaimu lebih berharga. Tetapi engkau boleh berprestasi, capai uang, kelimpahan, harta, kekayaan yang luar biasa. Kalau tidak ada yang satu itu, percuma jiwamu binasa. Engkau hanya nol besar di hadapan Allah. Celaka. Celaka jiwa kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan beranugerah. Saya akan berhenti sampai di sini, poin yang keempat. Minggu depan saya akan lanjutkan poin yang kelima dan selanjutnya. Kita melihat pemuda yang kaya. Ada banyak hal yang diwakili oleh pemuda yang kaya. Ada banyak pikiran-pikiran kita yang diwakili oleh pemuda yang kaya. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Sehingga hati kita tidak terikat oleh kekayaan. Minggu depan saya akan bahas, saudara-saudara, termasuk di dalamnya, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Apakah orang Kristen anti kekayaan? Tidak. Tidak, sama sekali. Apakah Alkitab juga mengajarkan tentang kekayaan? Ada. Apakah Alkitab anti dengan kekayaan? Tidak, sama sekali. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap kekayaan? Minggu depan kita akan bahas. Bahaya kekayaan. Tetapi juga kekayaan itu ada kebahagiaan tersebut. Ya. Maka kita perlu belajar dari sini. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan melalui kitab yang suci. Sehingga melaluinya kami mengerti apa rencana dan kehendak. Siapa diri kami. Melaluinya kami juga sadar siapa Tuhan kami. Bagaimana kami harus menyembah Engkau. Tuhan tolong kami. Pakai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon. Kami berdoa. Amin.